kehebohan, bukan kehebohan, di tengah-tengah keseruan ya tempat wisata ini yang cukup populer juga di masyarakat Malang dan sekitarnya, ternyata justru ada satu polemik lah ya terkait dengan perizinan. Jadi agak sedikit throwback gitu sama salah satu tempat wisata yang ada di Jawa Barat tuh yang sempat dimarahin sama Iya pas banjir ya? betul, Iya kan pas banjir diduga menjadi salah satu penyebab banjir. terjadinya banjir gitu. Nah ini jangan-jangan sama kayak gitu juga ya, Za? Nah kita belum tahu nih, tapi yang jelas ini tuh menjadi satu polemik lah karena katanya perizinannya tidak sesuai. Tapi kita akan cari tahu apakah iya perizinannya tidak sesuai atau perizinannya tidak keluar atau apa sebetulnya yang terjadi sampai akhirnya Flora Wisata ini katanya juga melanggar aturan gitu. Makanya kita mau cari tahu langsung bersama dengan redaktur Detik Jatim ada Mas Denza. Mas Denza, selamat sore. Selamat sore Mas Denza. Selamat sore. Bagus bajunya. Wah, bajunya biasanya versi yang hitam loh, Za ini. Iya, aku baru lihat lo versi warna birunya. Iya, khusus Detik Jatim kayaknya. Eksklusif. Oh, seger loh warna biru. Iya, ya. keren. Kayaknya ini memang sengaja warnanya biru tuh biar mengademkan suasana. Karena ini cukup panas nih yang terjadi ya. Begitu Mas Denza, bener gak? Cukup panas gak si polemik ini? Ya, jadi memang perdebatannya cukup sengit gitu ya. Ini padahal kita baru mau healing ya. Iya. Baru mau Abang nama tempat wisatanya keren banget. Flora Wisata Santera Della Ponte. Artinya itu Della Ponte. Della Ponte. Kayak spaghetti ya. Numero uno. Udah numero uno aja taunya itu terus. Mas Enza pengen dikasih tahu dong kronologi mengenai polemik ini itu apa? Katanya ada memang satu permasalahan mengenai perizinan gitu. Apakah benar Mas Denza? Iya. Jadi mulanya ini kan agak cukup mengagetkan ya beberapa waktu lalu ketika itu langsung Noho bilang ini Pemkab harus menutup atau menyegel wisata ini gitu, Santera Della Ponte. Padahal wisata ini sudah berdiri dari 2019 dan sedang rame-ramenya gitu ya, banyak dikunjungi oleh wisatawan dan memang cukup populer karena setiap kali libur akhir pekan atau libur panjang itu terutama pasti di sana itu macet gitu dan sempat viral juga kemarin itu kan waktu libur panjang Idul Kurban kalau nggak keliru ya Idul Adha itu jadi sampai macetnya cukup panjang. Nah ini jadi perhatian, kemudian muncullah polemik ini bahwa DPRD menemukan ada beberapa partai yang ternyata ada potensi pelanggaran serius gitu yang dilakukan oleh Santera ini. Nah beberapa diantaranya itu pertama dari surat Dirjen Pajak itu ditemukan bahwa Santera ini ternyata belum berbadan hukum atau belum memiliki badan hukum seperti PT atau koperasi gitu ya. Dan juga dari surat yang sama itu diketahui kalau Santera ini ternyata belum punya NPWP yang artinya DPRD menduga itu ini bisa jadi selama beroperasi dari sejak 2019 itu belum membayar pajak gitu kepada negara gitu. Terus lain-lainnya juga ditemukan ada aduan dari dinas terkait berkaitan dengan perizinannya ini ternyata Santera ini belum melengkapi perizinannya. Nah ini kemudian yang mendorong DPRD untuk bersikap keras seperti itu ya sudah kalau memang tidak mau menurut disegel saja gitu. Dan seiring penelitian yang dilakukan oleh DPRD juga ternyata ditemukan ada beberapa hal selain aduan tentang perizinan itu masih ada lagi izinnya yang izin usaha wisatanya ya. Jadi yang untuk perizinan AMDAL lain itu juga analisis lalu lintas ya. Lalu lintas. Jadi itu lebih ke kaitannya sama nanti kemacetan tadi itu. Ternyata itu juga belum dipenuhi sama Santera begitu. Akhirnya ini yang jadi polemik. Tapi dari sisi lain Dinas Pariwisata dan juga Badan Pendapatan Daerah menyatakan Santera sebenarnya nggak ada masalah sejauh ini. Pajak yang dibayarkan juga nggak telat, terus untuk promosi wisata juga terus dilakukan dan ramai dan menjadi wisata unggulan di Malang gitu ya. Bahkan di tahun lalu itu pada saat hari jadi Malang
di tahun 2024, Pemkab Malang itu memberikan penghargaan kepada Santera de la Ponte ini sebagai salah satu wisata terbaik dengan sumbangan pajak yang terbesar gitu ya. Di tahun 2024 itu sumbangan pajaknya sampai 2,5 miliar gitu. Nah ini kan akhirnya jadi polemik gitu ya. Ini ada apa ini kok rame-rame gitu. Itu yang memunculkan polemik sampai akhirnya rame di media sosial. Seperti itu sih. Nah ini juga ada soal pelanggaran aturan alih fungsi lahan pertanian gitu Mas ya? Ya, ini muncul kemudian ya setelah ada penelitian lanjutan dari pihak DPRD bahwa ternyata izin, sama dugaannya muncul dari izin mendirikan bangunan. Yang sejak 2019 itu diurus ketika Santera ini berdiri, itu cuma untuk 400 meter persegi. Tapi sekarang faktanya Santera ini sudah berkembang sampai 3,6 hektar. Oh wow. Nah ini yang kemudian munculkan dugaan seluas itu sekarang, dan jangan-jangan ini memakan lahan pertanian kemudian dan temuannya memang DPRD ada dugaan ke arah sana gitu, bahwa DPRD itu melalui Zulham, ini anggota Komisi 4 DPRD Malang ya, itu menemukan bahwa Santera ini tidak punya izin alih fungsi lahan pertanian yang pertama. Kemudian tidak melakukan pembangunan di atas jalur irigasi. Dan yang ketiga, sumur bornya yang dibangun oleh Santera ini juga belum punya izin. Nah ini kemudian yang semakin jadi panas gitu. Jadi akhirnya satu persatu terungkap lah ya Mas. Ini berarti tidak hanya soal tidak adanya perizinan atau belum adanya ya perizinan mengenai alih fungsi dan mengenai perpajakan juga. Kok bisa baru terungkap sekarang gitu. Maksudnya tadi pada saat kalau nggak salah juga ini sudah beroperasi dari tahun 2019 bahkan 6 tahun gitu ya. berarti ya? Iya cukup lama juga ya Mas Denza. Ya, jadi ternyata DPRD itu sering mendapatkan aduan, dan ini akhirnya dinas yang terkait yang menyampaikan aduan itu bukan bukan dari Dinas Pariwisata, juga bukan dari Badan Pendapatan Daerah, tapi dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Jadi sejak 2019 itu kan Santera selalu melakukan pengembangan wilayah. Sampai akhirnya jadi 3,6 hektar. Ternyata sepanjang itu Santera ini tidak melakukan pembaruan perizinan gitu. Termasuk IMB-nya. Makanya yang ditemukan akhirnya bahwa IMB itu tetap di 400 meter persegi, bukan di 3,6 hektar tadi. Jadi ini yang kemudian terus dikejar oleh Dinas Penanaman Modal dan dilakukan terus memanggilan gitu. Tapi Santera ini seolah-olah acuh gitu ya, jadi mereka seolah-olah mengulur-ulur waktu terus gitu, sampai akhirnya didatangkan tuh Satpol PP kalau fungsi gitu kan, untuk melakukan apa istilahnya tindakan tegas gitu ya, ya hampir ke arah penyegelan. Tapi akhirnya Santera itikat baik untuk melakukan atau mengurus perizinannya, melengkapi perizinannya di tahun 2024. Oke, kalau untuk saat ini apakah masih beroperasi ataukah tutup sementara atau seperti apa? Ya, sampai saat ini masih beroperasi dan pihak Santera sendiri sudah juga buka suara ya terkait ini, bahwa kalau dituduh nggak punya izin mereka membantah gitu. Kami sejak 2019 mereka sudah mengurus IMB-nya dan lain-lain itu ya. Intinya sampai dia sendiri mendapatkan penghargaan itu kan juga sudah bentuk pengakuan gitu ya buat mereka ya, bahwa itu dari Pemkab Malang gitu. Nah berkaitan dengan tudingan-tudingan dari DPRD satu persatu nih dibuka gitu ya, termasuk untuk NPWP mereka juga sudah punya, sampai tadi soal pajak itu gimana bisa kalau disebut dikasih penghargaan penyumbang pajak terbesar tapi kok malah ngemplang gitu kan. Jadi itu yang nah tapi mereka mengakui bahwa ada perizinan yang kemudian menyesuaikan dengan pengembangan wisata itu tadi yang memang sampai saat ini masih berproses. Alasannya karena memang perizinan itu butuh waktu gitu. Kemudian PT yang tidak terdaftar di Ditjen AHU
itu juga menurut mereka karena mereka menggunakan PT lain gitu. Atas namanya PT yang selama ini digunakan adalah PT Citra Citra Pesona Alam Raya. Kalau saya coba track ini PT-nya memang berlokasi di Semarang gitu ya. Kemudian izin IMB-nya itu juga masih atas nama pribadi pendirinya, atas nama Abdul Muntolib Al-Asyari. Nah ini kemudian yang Santera sendiri keberatan kalau disebut tidak berizin, tidak bayar pajak seperti itu. Terus juga ada soal ini Mas, berita terkait buzzer-buzzer yang membangun narasi negatif nih katanya Mas. Oh, udah kayak apaan aja nih Mas ada buzzernya. Itu bisa dijelaskan Emang, dong Mas? Betul Mas seperti itu keadaannya. Pakai buzzer ya? Ini kan temuannya di PRD ya, jadi mereka merasa bahwa di media sosial itu kan ramai dibincangan viral kan ini. Jadi perbincangannya berlanjut terus dari sejak mulai macet. Jadi awalnya kan Santera jadi penyebab kemacetan gitu. Kemudian muncul di PRD segel aja gitu. Nah ini kemudian muncul juga tanggapan dari dinas dan lain-lain. Akhirnya terbelah tuh netizen kan. Jadi ada yang membela, ada yang kemudian menyalahkan dan sebagainya. Nah ini kemudian yang menurut DPRD ada buzzer yang bermain di situ yang kemudian berupaya untuk menyudutkan DPRD dan juga Pemkab Malang. Dan ini ditengarai sebagai aksi dari Santera sendiri untuk memberikan perlawanan gitulah ya, membuat narasi-narasi negatif seperti itu. Tapi apakah sudah terbukti apakah itu memang buzzer kiriman gitu atau mungkin sebetulnya netizen aja nih yang pengen liburan lagi di sana kayaknya ya? Masih belum ada bukti mengenai hal itu ya? Belum bisa dibuktikan sampai sekarang. Nah ya belum bisa. Baik. Kemudian tadi sempat ada tayangan juga di sini bahwa sudah masuk ke dalam rapat komite gitu ya. Atau ada update lainnya lagi mungkin atau mungkin akan dipertemukan lagi antara pengelola dari Santera dengan DPRD misalnya? Ya, jadi DPRD setelah adanya berbagai dugaan pelanggaran yang ditemukan itu tadi, termasuk mereka agak kebakaran jenggot ya dengan adanya dugaan buzzer di medsos gitu ya. Jadi mereka memanggil tuh Santera untuk hadir dalam rapat. Istilahnya kalau di DPRD mungkin rapat dengar pendapat gitu ya. Yang itu mengumpulkan semua instansi terkait termasuk dinasnya, kemudian DPRD kemarin juga berniat untuk mempertemukan juga Santera ini dengan penegak hukum. Jadi kalau sewaktu-waktu ada ditemukan pelanggaran, termasuk kalau untuk yang alih fungsi lahan tadi, kalau memang itu melanggar kan agak berat ya ini konsekuensinya gitu ya. Karena itu sudah termasuk pelanggaran yang serius gitu. Nah itu ingin dipertemukan dalam satu rapat. Dan itu rapatnya sudah tanggal 12 Juni kemarin. Tapi Santera ini kemudian mengajukan penundaan rapat karena yang bersangkutan pengelola Santera ini mengaku ada acara lain atau ada kesibukan yang lain gitulah. Jadi akhirnya rapat tetap digelar tapi tidak dengan menghadirkan tidak dihadiri oleh perwakilan dari Santera. Dan kita belum mengupdate lagi sih untuk apakah akan ada undangan lagi atau rapat lanjutan berkaitan dengan masalah ini gitu. Padahal sebetulnya sayang sekali ya bila pihak dari Santeranya sendiri bisa datang kan akhirnya bisa meluruskan gitu mana-mana saja berita yang ya ada yang ditampik mungkin ya gitu Ada atau simpang mungkin siur gitu. iya bisa meluruskan dari sisinya pihak pengelola gitu ya. Berarti sebenarnya kan sudah ada iktikat baik juga ya dari pengelola Santera sendiri sudah mau mengurus perizinan yang memang tadinya dituduhkan tidak dilengkapi begitu. Nah ini tinggal selangkah lagi sebenarnya untuk legalitasnya tinggal dilengkapi semua tuh. Apalagi sekarang ini sudah rame-ramenya. Sayang banget kalau misalnya citranya jadi turun. Harusnya ini lagi siap-siap juga biar nanti kan sebentar lagi mau libur semesteran tuh, libur akhir apa tuh semester akhir semester lah ya. Juni. Kenaikan kelas lah gitu. Pasti banyak yang liburan juga gitu. Iya. Apalagi ini harganya juga termasuk murah Mas ya. Ini aku buka situsnya sih Santera websitenya. Itu weekday 25.000 dan libur nasional itu 35.000. Dan ini tepatnya ada di ketinggian 1.200 mdpl di Pujon ya Mas tepatnya ya. Wisata Pujon Malang.
Di Malang. Itu perbatasan. Jadi lokasinya memang perbatasan dengan Batu. Biasanya iya. Kalau orang habis ke Santera itu mereka melanjutkan perjalanannya menginap di Kota Batu misalnya. Jadi cari film-film atau apa gitu. Jadi ini liburan yang sangat memfasilitasi banyak keluarga di Jawa Timur. Terutama mereka yang hidup di kota-kota yang besar seperti Surabaya yang panas gitu ya. Pasti liburan cari yang dingin-dingin. Dingin-dingin betul. Akhirnya kita jadi penasaran sebetulnya wisata seperti apa sih Mas di sana tuh, memang banyak wisata alamnya atau mungkin banyak nggak tahu seperti apa sih tempat flora wisata ini. Jadi memang sesuai sama ininya ya, namanya gitu ya, flora wisata. Jadi wisata bunga sebenarnya yang awal itu mereka sebenarnya taman bunga, yang kemudian sekarang berkembang terus jadi wisata yang ada wahananya, kemudian ada wahana permainan maksudnya. Kemudian sampai ada yang seluncuran tuh, yang seluncuran warna-warni itu juga ada di situ. Jadi semakin berkembang terus, akhirnya semakin tambah banyak pilihan wahana untuk bermain buat anak-anak maupun buat foto selfie. Yang penting kan itu kan ya, jadi Instagramable. Biar bisa update gitu ya. Berarti total luas wilayahnya dari Santera berapa hektar Mas? Iya. Sekarang yang memang sudah dicatat resmi 3,6 hektar. Besar tuh ya, 2 keliling aja capek. Puas itu, puas banget. Saya sih pernah kesana dan capek bener. Pernah kesana Mas Denza? Wow. Karena pasti apa tuh namanya, dia juga naik turun lah ya, banyak berbukit-bukit gitu ya, nggak rata gitu ya. Betul, ada sebagian wisata yang memang perlu agak trekking dikit lah gitu, spotnya gitu ya. Iya. Tapi memang di Malang dan di Batu banyak sekali Mas ya destinasi seperti ini Mas ya? Banyak pilihan sebenarnya, karena memang wisata di Malang dan Kota Batu itu adalah kayak misalnya di Jakarta di mana ya, di Bogornya gitu ya. Di puncak. Jadi tempat puncak nah itu ya seperti itu. Jadi memang escape-nya orang-orang Surabaya kemudian yang di kota-kota yang panas-panas ini tadi pasti ke sana gitu. Berapa jam tuh Mas kalau dari Surabaya Mas? Kalau dari Surabaya kurang lebih 2 jam. 2 jam. Iya dari tol mungkin kalau misalnya lancar gitu bisa sampai mungkin kurang dari 2 jam bisa. Oh kayak Jakarta ke Bandung misalnya. Jakarta panas nih, Bandung kurang lebih. Kurang lebih dari itu. Iya kayak gitu. Baiklah Mas Denza, mudah-mudahan polemiknya segera berakhir gitu ya. Dalam artian juga ya bisa dari pengelola juga bisa meluruskan gitu ya. Dan kemudian melengkapi perizinannya. Dan mudah-mudahan juga tetap aja walaupun wisatanya wisata alam, tapi nggak ngambil jatah untuk daerah resapan air misalnya. Atau daerah yang memang tidak boleh dibangun untuk kebutuhan komersil misalnya begitu ya. Terima kasih, kita nantikan update-nya berarti ya Mas Denza ya, biar kita juga bisa liburan ke Malang gitu. Ketemu sama Mas Denza dan juga tim lainnya juga ya. Jajak kita ya kalau liburan. Betul. Wah iya dong. Harus lah. Harus diajak dong. Harus diajak lah. Kita kesana aja ya biar adem gitu ya. Baiklah kalau gitu Mas Denza, saya selalu selamat bertugas kembali. Thank you Mas. Selamat untuk tim Detik Jatim. Selamat sore. Selamat sore Mas. Selamat sore.